got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Nur Alfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar perencanaan pembelajaran. Langsung saja kepada materi, yaitu ada pengertian perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran ialah suatu proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada perencanaan. Perencanaan adalah suatu proyeksi atau perkiraan tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Menurut Bang Hart dan Troll menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya ada fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan siswa untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua ada membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga ada menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Selanjutnya ada kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Selanjutnya ada mengurangi kekurangan dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Yang terakhir ada membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Di antaranya yaitu rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber. Organisasi pembelajaran harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sekolah. Yang ketiga, guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir ada faktor manusia selaku anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada keterbatasan. Selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu perencanaan makronya, yaitu adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Untuk melaksanakan fungsi perencanaan makro, hendaknya strategi pendidikannya harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidik nasional telah dirumuskan dengan jelas dan dijabarkan lebih spesifik. Yang kedua ada pemerintah mempunyai wewenang utama dalam pengambilan keputusan dan menciptakan mekanisme kerja yang efektif. Yang ketiga ada sumber pembiayaan harus dimobilisasikan dengan sektor yang ada. Yang keempat, prioritas harus disusun baik yang berkenaan dengan bentuk, tingkatan, dan jenis pendidikan. Yang kelima, ada alokasi biaya harus disediakan menurut prioritas yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada penilaian yang berkesinambungan harus selalu dilaksanakan dan program direvisi berdasarkan penilaian itu. Yang ketujuh, ada pelaksanaan pendidikan mendapat latihan sesuai dengan tugas yang dikerjakannya. Selanjutnya ada dimensi-dimensi perencanaan. Dimensi perencanaan pengajaran yakni berkaitan dengan cangkupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik
yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien, yaitu tingkat signifikan tergantung apa ada tujuan pendidikan yang diajukan. Dana signifikasi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses pembelajaran. Yang kedua ada fleksibel, maksudnya adalah bahwa perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis, baik yang berkaitan dan biaya maupun pengimplementasiannya. Lalu ada relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Terakhir ada kepastian. Konsep kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Lalu ada ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah perencanaan pengajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan yang pasti terjadi antar berbagai komponen. Selanjutnya ada adaptabilitas. Perencanaan pengajaran bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Selanjutnya ada waktu faktor yang berkaitan dengan waktu yang cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan readabilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada monitoring atau pemantauan. Monitoring merupakan pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Yang selanjutnya ada isi perencanaan. Isi perencanaan merujuk kepada hal-hal yang akan direncanakan. Selanjutnya ada manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaatnya yaitu sebagai pedoman kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, sebagai alat ukur dasar pengembangan keterampilan, memiliki kepersiapan sebelum mengajar, menghemat waktu dan tenaga, pola pembelajaran tertata, mempermudah evaluasi diri, dan memberi gambaran pembelajaran. Selanjutnya ada desain pembelajaran berbasis kompetensi. Desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata design, bahasa Inggrisnya, yang berarti perencanaan atau rancangan. Ada pula yang mengartikan dengan persiapan. Di dalam ilmu manajemen pendidikan itu atau ilmu administrasi pendidikan, perencanaan disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan, menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan dan kompleksitas. Sebagai sistem, yaitu desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaan yang termasuk kepada sarana prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sekian dari saya tentang pengertian dan konsep dasar perencanaan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.